Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Ibtisam Khan. Here I will explain a favor about the conjunction. Just go straight to the discussion. Okay? Conjunction atau bahasa Indonesia itu adalah kata sambung. Conjunction juga dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah konjungsi atau kata sambung. Conjunction adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, frasa, dan kalimat. Konjungsi dalam bahasa Inggris mungkin sudah kita kenal karena banyak sekali ditemui dalam kalimat atau teks tertentu. Misalnya ada kata and, because, or, for, dan yang lain sebagainya. Kata sambung ini atau conjunction ini bersifat tidak variabel, tidak berubah-ubah, baik menjadi jamak ataupun jenis yang lainnya. Sebagaimana kata benda, noun ataupun kata ganti pronoun. Ada contoh conjunction di sini. Di sini ada contoh Andre and Tommy come to my house last night. Artinya Andre dan Tommy datang ke rumahku semalam. Di sini yang menjadi kata konjungsinya atau conjunctionnya yaitu adalah kata dan atau and. Jadi Andre dan Tommy datang ke rumahku semalam. Ataupun contoh lain ada she takes the book and write her name on the first page. Artinya dia perempuan mengambil buku itu dan menuliskan namanya pada halaman pertama. Di sini ada dua kalimat yang berbeda. Yang pertama, dia perempuan mengambil buku itu. Kata sambungnya dan menuliskan namanya pada halaman pertama. Jadi ada dua kalimat yang disambungkan dengan kata dan. Yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis kata sambung atau jenis-jenis conjunction. Kata sambung terbagi secara garis besar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu coordinating conjunction dan yang kedua subordinating conjunction. Oke, kita akan membahas coordinating conjunction. Apa itu coordinating conjunction? Coordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua hal yang setingkat, baik berupa kata maupun kalimat. Yang dimaksud dengan setingkat adalah apa yang dihubungkan. Coordinating conjunction merupakan kata atau klausa yang mandiri atau dapat berdiri sendiri. Ia tidak bergantung pada kata atau klausa yang lain. Coordinating conjunction terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu cumulative conjunction, yang artinya kata sambung kumulatif. Yang kedua ada alternative conjunction, yang artinya kata sambung pilihan. Yang ketiga ada ilative conjunction, yang artinya kata sambung sebab dan akibat. Dan yang keempat atau yang terakhir ada adversative conjunction, yang artinya kata sambung berlawanan. Oke, untuk pembahasan coordinating conjunction, yang pertama kita akan membahas tentang cumulative conjunction. Apa itu cumulative conjunction? Cumulative conjunction adalah kata sambung kumulatif. Disebut pula dengan istilah copulative conjunction atau additive conjunction. Kata sambung ini memiliki fungsi sebagai penghubung pernyataan-pernyataan. Di sini ada beberapa kata yang biasa digunakan dalam cumulative conjunction. Di sini ada kata also, juga and, dan again, lagi, both, baik, as well as, begitu pula, not only but also, tidak hanya tapi juga. Terus ada juga contoh dalam penggunaan kalimat. Di sini ada contoh her sister is not only beautiful but also smart, yang artinya
saudara perempuannya tidak hanya cantik, namun juga pandai. Jadi kata sambung yang digunakan dalam pernyataan-pernyataan. Di sini contoh kalimatnya, pernyataannya adalah saudara perempuannya. Jadi pernyataan kalau dia mempunyai saudara perempuan menggunakan kata sambung tidak hanya cantik namun juga pandai. Yang selanjutnya, yang B atau yang kedua ada alternative conjunction. Alternative conjunction disebut pula dengan istilah disjunctive conjunction. Kata sambung ini memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu pilihan. Ada beberapa contoh kalimat seperti neither my father nor my mother, yang artinya baik ayahku maupun ibuku tidak. Atau contoh lainnya ada what do you want to watch? A horror movie or an action one. Yang artinya apa yang kamu ingin nonton? Film horor atau laga. Jadi memberikan suatu pilihan lah. Kata-kata yang memberikan atau penghubung suatu pilihan. Selanjutnya yang ketiga ada illative conjunction. Illative conjunction disebut pula dengan istilah inferential conjunction. Ia memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu kesimpulan dari pernyataan lain. Contoh kata-kata yang biasa digunakan dalam illative conjunction, yang pertama itu ada because, karena, since, karena, because of, karena, that, sehingga, so, maka. Adapun contoh-contoh dalam kalimat, di sini ada contoh, she called buy beautiful house because of her hard work. Yang artinya, ia dapat membeli sebuah rumah yang indah karena kerja kerasnya. Yang terakhir, dalam pembahasan coordinating conjunction, ada adversative conjunction. Adversative conjunction merupakan kata sambung yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbedaan di antara dua pertanyaan yang diungkapkan. Kata-kata yang biasa digunakan dalam adversative conjunction itu ada but, tetapi, even though, walaupun, however, bagaimanapun, atau akan tetapi. Adapun contoh dalam penggunaan kalimat, di sini ada contoh although she is very busy, she does exercise regularly. Yang artinya meskipun ia sangat sibuk, dia melakukan olahraga dengan rutin. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Setelah tadi kita membahas tentang coordinating conjunction dan pembagian-pembagiannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang subordinating conjunction, yang artinya kata sambung subordinatif. Apa itu subordinating conjunction? Subordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang tidak sederajat, atau dua kalimat tersebut berkedudukan sebagai anak kalimat atau disebut dependent clause, dan induk kalimat atau disebut main independent clause. Anak kalimat ini selalu diawali dengan subordinating conjunction yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya bergantung pada induk kalimat. Sedangkan induk kalimat disebut main independent clause, dapat berdiri sendiri. Artinya tidak bergantung pada clause. Pada umumnya, jenis kata sambung ini berasal dari kata depan preposition, khususnya pada bentuk waktu atau conjunction of time. Ada beberapa contoh dalam subordinating conjunction yang menunjukkan suatu kalimat. Di sini ada comparative atau perbandingan yang menunjukkan sifatnya atau
sifat tingkatnya tidak sama. Contoh yang tingkatnya sama, contoh kalimat yang tingkatnya sama yaitu I can as tall as you. Aku setinggi kamu. Atau contoh lain, she is a beautiful as you. Dia secantik kamu. Jadi sudah jelas makna dari kalimat tersebut yaitu tentang menyatakan bahwa kecantikannya setara ataupun tingginya itu setara. Selanjutnya yang tingkatannya tidak sama. Di sini ada contoh she is rather wide than he. She is rather wide than he. Yang artinya dia perempuan lebih bijak daripada dia laki-laki. Jadi menunjukkan bahwa dia perempuan itu adalah lebih bijak daripada laki-laki. Menunjukkan sangat jelas sekali menunjukkan tingkat ketidaksamaan dalam maknanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang konjungsi, tentang conjunction. Jadi kesimpulannya, conjunction itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada subordinating conjunction, yang mana subordinating conjunction itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada cumulative conjunction, ada alternative conjunction, ada illative conjunction, dan yang terakhir ada adversative conjunction. Dan yang pembagian conjunction yang kedua itu adalah subordinating conjunction. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.